saya Devi Nursafita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggolongan obat bahan alam. Yang pertama, ada bahan-bahan obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, bahan sediaan salian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Contoh obat tradisional untuk asam urat. Di Pulau Langkawi, Malaysia, teripang sohor sebagai obat tradisional nyeri sendi akibat asam urat. Ahli nutrisi Walter K. Moon, alumnus Wisconsin University, mengatakan tripang mengandung kondroitin, sulfat, dan glukosamin. Kondroitin sulfat berperan memulihkan penyakit sendi, sedangkan glukosaminoglikan merupakan zat antitrombogenik pelancar peredaran darah yang menggumpal. Pada penderita asam urat, jumlah glukosamin dan kondroitin sedikit. Riset Dr. Michelle Krug dari Pusat Revitalisasi Biomedis New York, Amerika Serikat menunjukkan tripang berkhasiat meningkatkan kesehatan fisik bagi 70% penderita radang sendi akibat asam urat. Ini akibat glukosamin merangsang tubuh mensekresikan cairan sinovial untuk lubrikasi persendian. Selanjutnya, tahap klasifikasi obat. Aksesi asal dari mana, genotip, profil, agroklimat, tanah, ketinggian, dan cahaya. Yang pertama ada bibit, budidaya, simplisia, dan ekstrak. Bibit terdiri dari ekstraksi uji in vitro, anti-kanker, antioksidan, antiinflamasi, dan lain-lain. Simplisia terdiri dari jamu yang berasal dari Materia Medica Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia. Ekstrak berasal dari obat herbal Monografi Ekstrak Indonesia dan Farmakope Herbal Indonesia. Agroklimat adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara ilmu klimatologi dan ilmu pertanian untuk mengetahui pengaruh cuaca atau iklim dan manfaat pengaruh-pengaruh tersebut untuk usaha pertanian. Ekstrak. Kondisi sebelum dihasilkan ekstrak banyak terjadi variasinya, tidak bisa distandarisasi. Ekstrak lebih bisa, maka keluar istilah spesial ekstrak, fundamental ekstrak, purified ekstrak. Ekstrak adalah kental atau peraturan, kering atau kenyataan. Cara pakainya semometrik, data seabrek. Kemometrik adalah disiplin ilmu kimia yang menggunakan matematika, statistik, dan logika formal yang digunakan untuk merancang atau memilih prosedur eksperimental yang optimal untuk memberikan informasi kimia maksimum yang relevan dengan menganalisis data kimia, data untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu sistem kimia. Mutu ekstrak. Standar mutu yang umumnya diterapkan oleh perusahaan obat dan jamu umumnya hanya kadar air atau rendeman dari ekstrak tanaman obat. Rendeman ekstrak dapat digunakan sebagai parameter standar mutu ekstrak pada tiap batch produk maupun parameter efisiensi ekstrak. Mutu 1. Rendeman ekstrak plus marker atau kualitatif. Androgopon sebagai marker. Kalau tidak ada marker maka dilakukan metabolic profiling atau metode untuk menentukan kualitatif dan kuantitatif dari kelompok senyawa. Metabolit spesifik dengan KLT, CKT, Kg, HPLC dengan UV spektrum, resistance time, dan UV spektrum. Golongan obat umum. 1. Ada obat alami, pendekatan holistic care medicare. Ada aspek yang harus didetailkan, biologi, psikologi, sosial. Bahan alam sudah merupakan campuran dan tidak konsisten. Obat konvensional, biofarmasetika, protein, produk fermentasi, dan vaksin. Obat konvensional dan biofarmasetika, pendekatan evidence-based medicinal. Obat alami dan fungsi. Obat adalah obat-obatan yang bahan bakunya berasal dari alam dan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vital tubuh dalam menyembuhkan dan mempertahankan diri dari serangan penyakit yang berasal dari luar tubuh. Jadi fungsi obat alami
ini bukan untuk membunuh kuman, bakteri, atau virus, tetapi untuk meningkatkan imunitas atau vitalitas tubuh agar memiliki daya tangkal dan kemampuan untuk membasmi sumber penyakit dengan sendirinya. Penggolongan obat tradisional. Obat tradisional di Indonesia semulanya hanya dua kelompok, yaitu obat tradisional, jamu, atau fitofarmaka. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi dengan diciptakannya peralatan berteknologi tinggi membantu proses produksi sehingga industri jamu industri farmasi maupun pembuatan jamu dengan bentuk ekstrak. Namun sayang pembuatan sediaan yang lebih praktis ini belum diiringi dengan perkembangan penelitian sampai dengan uji klinik. Saat ini, obat tradisional dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu jamu, obat herbal berstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Selanjutnya, ada berdasarkan keputusan BPOM, Obat Bahan Alam Indonesia menurut keputusan Kepala Badan Pengawas Makanan dan Obat Republik Indonesia nomor HK00542411 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia tanggal 2 Maret 2005 adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam di Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada jamu atau empirical based herbal medicine. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau scientific based herbal medicine. Dan yang ketiga ada fitofarmaka atau clinical based herbal medicine. Slide selanjutnya ada pengelompokan obat bahan alam itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama ada jamu, yang kedua ada obat herbal terstandar, dan yang ketiga ada fitofarmaka. Kemudian obat herbal Indonesia yang pertama itu jamu. Pembuktiannya itu secara empiris atau turun-temurun, higien dan sanitasi. Yang kedua itu ada obat tradisional sediaan ekstrak alam atau obat herbal terstandar. Pembuktiannya itu berdasarkan uji praklinik, Simplicia telah terstandarisasi. Yang ketiga itu Yankes formal fitofarmaka atau fitofarmaka. Pembuktiannya itu berdasarkan uji klinik. Di slide selanjutnya akan dibahas satu persatu tentang obat herbal Indonesia. Yang pertama itu ada jamu atau empirical based herbal medicine. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Pada umumnya, jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup banyak, berkisar antara 5-10 macam bahkan lebih. Kemudian, bentuk jamu itu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Jamu yang telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan pengobatan tertentu. Kriteria jamu. Jadi jamu ini harus memenuhi kriteria. Ada 3 kriteria harus dipenuhi. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data yang empiris. Yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan pembuktian tradisional dan tingkat pembuktiannya, yaitu dibagi menjadi 2, ada tingkat pembuktian umum dan juga medium. Jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata secara tradisional digunakan untuk apa, contohnya, atau sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran. Nah, selanjutnya ini ada logo jamu. Jadi arti dari si logo jamu ini yaitu ranting daun terletak dalam lingkaran, ditempatkan di bagian atas kiri dari wadah atau pembungkus, dicetak warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok.
Tulisannya itu harus jamu, harus jelas dan mudah dibaca atau dipahami oleh masyarakat. Dan juga tulisannya itu biasanya berwarna hitam agar lebih terlihat. Selanjutnya ada obat herbal terstandar. Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau tanaman, bahan alam yang dapat berupa tanaman, obat, binatang, maupun mineral. Untuk melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan berharga cukup mahal. Ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis. Selanjutnya adalah kriteria obat herbal terstandar. Yang pertama itu harus aman sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi hingga memenuhi syarat mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktiannya, yaitu ada tingkat pembuktian umum dan juga tingkat pembuktian medium. Di sini ada logo obat herbal terstandar. Logo obat herbal terstandar harus mencantumkan logo dan tulisan obat herbal terstandar. Logo berupa jari-jari daun 3 pasang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan di bagian atas kiri wadah pembungkus atau brosur. Dicetak warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Tulisannya itu obat herbal terstandar. Harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok. Selanjutnya ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sana pelayanan kesehatan. Masyarakat juga bisa didorong untuk menggunakan obat herbal karena manfaatnya jelas dengan pembuktian secara ilmiah. Selanjutnya ada kriteria fitofarmaka. Yang pertama itu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat itu memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Fitofarmaka harus mencantumkan logo dan tulisan fitofarmaka. Selanjutnya ada logo fitofarmaka. Logo berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang dan ditempatkan pada bagian kiri dari wadah pembungkus atau brosur, dicetak warna hijau di atas dasar warna putih atau warna lain yang mencolok kontras dengan warna logo. Tulisannya itu fitofarmaka, harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna yang lain yang mencolok kontras dengan tulisan fitofarmaka. Contoh golongan obat bahan alam pertama itu jamu. Jamu itu contohnya ada jamu gurah. Untuk OHT atau obat herbal terstandar itu ada diapet, pitolat, vigogaster, glukokat. Untuk fitofarmaka itu ada nodiar, stimuno, tensigar, reumaner, dan ekskra. Di sini ada contoh OHT atau obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya. Ini secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Misalnya tolak angin yang dikatakan telah diuji praklinik di laboratorium beberapa universitas. Selanjutnya ada contoh fitofarmaka. Yang pertama itu Stimuno telah mendapatkan sertifikat fitofarmaka oleh BPOM. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Uji klinis yaitu uji yang dilakukan terhadap manusia, sedangkan OHT baru uji praklinik saja yaitu pada hewan percobaan. Tumbuhan meniran atau Phyllanthus niruri. Produk ini merupakan satu dari 5 jenis fitofarmaka yang dipasarkan sebagai obat bebas OTC di Indonesia.
Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadi fitofarmaka pun telah distandarisasi. Ekstrak peniran bahkan dapat digunakan sebagai terapi adjuvan pada pengobatan infeksi yang membandel seperti infeksi virus, infeksi jamur, infeksi bakteri, intraseluler, dan penyakit infeksi kronis lainnya.